Halo Sobat Kids Zaman Now, selamat datang lagi di channel ini ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Makassar adalah kota yang menyimpan keindahan alam yang ada di Sulawesi Selatan. Kota Makassar cukup banyak menarik wisatawan dalam maupun luar negeri. Selain memiliki destinasi alam yang indah, Makassar juga dijadikan tempat untuk siapa saja yang ingin menguji nyali. Pasalnya ada beberapa tempat di kota Makassar ini yang mempunyai aura mistis yang kental dan bahkan ngeri-ngeri bila kita kunjungi. Nah, di manakah tempat tersebut? Tapi sebelumnya tetap dukung channel Kids Zaman Now dengan cara subscribe, aktifkan tombol loncengnya dan tetap dukung dengan jam tayang. Selamat menonton teman-teman semuanya, semoga informasi ini bermanfaat. Yang pertama, Benteng Rotterdam. Tempat yang memiliki nama lain Benteng Ujung Pandang ini didirikan pada tahun 1545 oleh Sultan Daeng Bonto Karaeng yang merupakan seorang raja dari kerajaan Goa Talok ke-9. Benteng yang biasanya juga disebut Benteng Penyuak seringkali memberikan kesan horor kepada orang-orang yang berkunjung di tempat ini. Beberapa pengunjung mengatakan pernah melihat sosok yang berpakaian seperti tentara Belanda dengan dada berlumuran darah. Ada pula kisah seorang wanita bernama Sumiati yang konon katanya tewas gantung diri di sekitar benteng Fort Rotterdam ini. Dari kisah Sumiati inilah muncul aturan yang melarang seorang pria berpakaian merah ketika berada di sekitar tempat ini. Pasalnya salah satu orang yang memperkosa Sumiati sehingga membuatnya frustasi dan bunuh diri adalah berpakaian merah. Selanjutnya, Rumah Karundrung. Rumah yang terletak di Jalan Karundrung ini sebenarnya adalah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya sejak tahun 2003 silam setelah terjadinya kasus pembunuhan. Karena sudah terlalu lama kosong dan orang-orang yang melewati rumah ini sering mengalami kejadian-kejadian aneh, oleh warga sekitar rumah ini disebut-sebut sebagai rumah angker. Warga seringkali mencium bau anyir yang berasal dari sumur. Sumur tersebut menjadi tempat ditemukannya mayat-mayat keluarga yang menjadi korban pembunuhan. Sosok perempuan menyerupai kuntilanak dan anak-anak kecil yang bermain di halaman rumah itu kerap kali dilihat oleh warga sekitarnya.
Selanjutnya gedung RRI. Sampai saat ini gedung RRI masih digunakan. Gedung ini didirikan oleh tentara Jepang ketika pertama kali mengambil alih kota Makassar. Menurut warga dan para pekerja di tempat ini seringkali melihat penampakan yang konon katanya sebagai penghuni gedung RRI Makassar. Sosok itu ialah seorang kakek dan anak-anak yang suaranya sering terdengar dari salah satu ruangan. Kisah lainnya datang dari seorang pekerja di sana ketika hendak memfotokopi berkas yang keluar bukanlah hasil fotokopian melainkan gambar tengkorak. Aduh, ngeri banget. Keangkeran tempat ini sudah menjadi hal biasa. Makam yang terletak di sekitar lapangan itu berjumlah 7. Makam-makam inilah yang mengeluarkan sisi mistis, entah itu dirasakan oleh warga setempat atau pendatang yang hanya ingin melihat kegiatan latihan PSM Makassar di lapangan tersebut. Manajer lapangan Karebosi pernah melihat kuda berjalan di lapangan. Penunggunya sempat berputar-putar mengelilingi lapangan dan kemudian menghilang. Kejadian aneh lainnya ketika pekerja yang tidur di bangku pemain tiba-tiba sudah berpindah di tempat saat terbangun. Kuburan Cina Antang yang namanya kuburan tidak akan pernah lepas dari kata angker, termasuk pula kuburan yang terletak di Antang, kota Makassar ini. Orang-orang yang melewati tempat ini seringkali melihat penampakan makhluk gaib, melihat seperti sosok anak kecil memegang sapu. Penerangan yang minim dan sunyinya tempat ini ketika malam tiba semakin membuat kuburan Cina Antang nampak menakutkan. Monumen Westerling Makassar. Tempat ini dibangun untuk mengenang para korban yang dibantai oleh Kapten Raymond Paul Pierre Westerling bersama pasukannya pada tahun 1947. Sebanyak 40.000 jiwa meninggal di tempat ini. Korban-korban kekejaman Kapten Raymond Paul berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Itulah sebabnya setiap tanggal 11 Desember masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menaikkan bendera merah putih setengah tiang untuk memperingati peristiwa tersebut. Menurut kisah yang tersebar di masyarakat, seringkali tercium bau bangkai dan darah segar ketika berada sekitar tempat ini. Suster Ngesot juga kerap kali menampakkan wujudnya. Warga berpendapat bahwa korban-korban pembunuhan itu belum bisa menerima kematian mereka. Selain kuburan, rumah sakit juga sangat lekat dengan kata horor. Tidak terkecuali rumah sakit yang sudah berdiri sejak tahun 1938 ini. Makhluk gaib yang sering menampakkan dirinya di rumah sakit ini yaitu sosok pocong. Mitos yang beredar sosok pocong ini adalah arwah seorang gadis yang meninggal secara tidak wajar di rumah sakit tersebut. Kamar yang terkenal angker di rumah sakit ini yaitu kamar 2 VIP A UGD Rumah Sakit Labuang Bajuk yang merupakan kamar di mana gadis tersebut meninggal dunia. Guys, bagaimana serem kan? Buat kamu yang suka berkunjung ke tempat-tempat horor wajib mencoba 7 tempat ini. Support channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.